Berapa orang yang sudah jalan? Kalau masing-masing dari untuk kecamatan itu ada 11 anggota, jadi semuanya ada 11 pengurus. Per desa. Desa. Jadi untuk kecamatan Hargul semuanya ada 120 anggota pengurus. Cuman yang satu itu sebagai Satgas. Oh ya. Karena kita punya satgas juga Pak, sebagai desa. sekarang Laskar. Laskar. Sebelumnya saya mau sampaikan terima kasih Pak Haji karena kita dari Brebes ini kita ini suatu kecamatan berbeda. Ya. Ya. Cuman Kami dari Koordinasi Dadadi. Apa ya? Kami dari Ketua Koordinasi Dadadi, Pak. Nah, dan menjadi ketua saya. Sedangkan nama saya Dinda Pulau. Anggota kami ada 10, yang hadir baru 3 orang. Tiga. Salah satunya Ibu Deni, Pak RT Odol, mantan RT. Kasih tahu Pak, sama Kang Eri. Ini juga kan? Nah, yang jadi korcam bagi pengurus korcamnya di Desa Sidadadi Bapak Rianto. ini orangnya Pak. Ya. Yang menangani bidang olahraga. Ini kaitan juga dengan rencana aku mau ada turnamen sepak bola. Ya. Ada kaitannya. Kebetulan nih pengurus korcamnya jadi dari Sidadadi Pak. Nggih, sebelumnya saya mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, marilah bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita atas izinnya dipertemukan silaturahmi di Balai Desa Sidadadi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya dan Allah kepada kita semuanya selaku umatnya, yang tentu saja kita semuanya ini selalu berharap mendapatkan syafaatnya sampai yaumil kiamat. Amin. Wabil khusus Bapak Ketua Tim Revolusi Kecamatan Morelis yang pada siang hari ini berkenan hadir di Balai Desa Sidadadi, Ketua Kordes ya Desa Sidadadi, Mas Lolo. Nama sudah populer, tapi barangkali air ketemu yang jalan sewang-sewangan Mas, karena belum pernah ketemu. Mas Rianto, terima kasih sudah bergabung di dalam tim revolusi ini. Senior saya Pak RT Ondol, kalau jabatan RT itu sampai kapan juga masih dipanggil, sama dengan Pak RT, Pak Kasun, Pak Ulis, perangkat desa sampai ke kubu, sampai kapanpun jabatan itu masih melekat. Ya, jadi walaupun sudah purna, tetapi juga walaupun sudah purna ternyata Pak RT kan juga masih eksis untuk tetap berupaya untuk bersama-sama membangun Sidadadi pada khususnya. Teman-teman yang lain, tim yang dari kecamatan, saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Pada siang hari ini tentu saja kami pemerintah Desa Sidadadi baru pertama kali ini kita ketemu ya, kita berkenalan, lalu kemudian juga apa nanti yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Tentu saja dengan adanya alhamdulillah beliau itu terpilih dan akan memimpin kita semua untuk 5 tahun ke depan. Kami semuanya warga Indramayu memberikan kepercayaan, yakin bahwa di bawah kepemimpinan beliau nanti Sidadadi akan jauh lebih baik daripada yang Amin. Selanjutnya, wabil khusus Pak Ketua, Pak Kang
Kang saja biar biar kita familiar. Ya. Langsung hebat. Rasa-rasanya di antara ini paling tua saya. Umur, kalau umur. Ini Pak Haji itu tuh Pak. Pak Haji itu pinten, ngapunten. Oh 55. Udaudi, apa Udaudi? Oh, Sarser. Nah, saya 67. Jadi tentu saja gini. Kita tidak akan bisa berjalan dengan baik semua program, baik itu program pemerintah desa maupun program tim revolusi itu ketika pemerintah desa tidak berkolaborasi dengan tim revolusi. Maka dengan pertemuan pada siang hari ini saya menyampaikan dan saya menyatakan di sisa jabatan saya sampai bulan Februari 12 Februari tahun 2026 itu Desa Sidadadi siap sedia untuk bersinergi dengan tim revolusi. Nah, lalu kemudian juga tentu saja di bawah kepemimpinan saya banyak kekurangan-kekurangan, ya. Banyak hal-hal yang perlu diperbaiki secara bersama-sama. Kadang-kadang Bapak Ibu, metani awake dhewe kan beli katon. Kalau menilai kerja kita sendiri itu ya dianggapnya baik, tapi jangan sampai baik dari dewek. Maka dari itu dengan adanya tim revolusi ini sekali lagi kami siap untuk saling berkolaborasi, untuk saling bahu membahu, ya, untuk saling bekerja sama demi mensukseskan program-program beliau yang mana ini harus terus kita sosialisasikan kepada seluruh warga Indramayu, khususnya warga masyarakat Sidadadi, supaya paham nih program-program unggulan beliau ini harus diketahui dan bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Mungkin itu sementara Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Lalu kemudian bagaimana caranya, terus apa yang harus kami lakukan selaku pemerintah desa ini untuk kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama supaya seiring sejalan karena tujuan kita sama, yaitu membangun Indramayu ini dengan moto Indramayu Reang. Nah, ini harus kita sukseskan dan harus kita buktikan kepada masyarakat kita bahwa Indramayu Reang ini jauh lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Luki Hakim. Lalu kemudian masyarakat Indramayu itu bisa merasakan sejahtera. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sementara. Untuk selanjutnya mangga barangkali kita mulai diskusi, mulai tukar pendapat, mulai memberikan masukan-masukan wabil khusus kepada kami selaku pemerintah desa. Yuk sob, bagaimana enaknya supaya kita bisa seiring sejalan bersama-sama dan kita saling bahu-membahu untuk mewujudkan Indramayu Reang. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nanti aja deh ya. Oke, kau obrolan santai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bungo dan Bapaknya atas undangan yang diberikan oleh kami. Ini tentunya suatu kehormatan bagi kami Revolusi Kecamatan Hercules dan Revolusi Korpres terjadi. Karena dari 10 desa belum ada undangan dari PUBU yang ada di desa Hercules baru pertama kali. Artinya kami dari Revolusi angkat jempol. Tapi menunjukkan cita loyalitas dari pemerintah desa tadi terhadap kami. Nah, terus untuk kedepannya kami tentunya dari Revolusi dan mengemban amanat dari Pak Bupati Indramayu sebagai mengawal dan memantau sekaligus program-program dari Pak Bupati Indramayu, Pak. Ya. Pada intinya kami minta agar pemerintah desa Sidadadi dan Revolusi biar sinergi, Pak, untuk kedepannya. Jangan sampai akhirnya program-program dari Pak Bubu jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu aja. Karena kami tugaskan oleh Pak Bupati untuk segala kegiatan yang ada di desa.
adapun kesalahan-kesalahan itu nanti akan kami laporkan dan yang mengeksekusi itu dari pihak Revolusi Pusat. Ya, pada tidak kami minta khususnya sudah tadi, mari kita jalankan program-program Bupati Indramayu dengan baik, jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab, camat ataupun ada perangkatnya. Itu aja Pak sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Barangkali yang lain, Barangkali mobil khusus nih, Kang Solo nih, untuk desa kita nih, harus seperti apa nih, gitu. Silahkan. Ya, harus kritis, ya, harus kritis Misalnya lagi demi kebaikan. coran titik. Nah, Bisa. mangga di Ada lokasi jalan yang tidak layak pakai. Oh iya Pak, ini Pak. Ya, mangga. Saya di sini sebagai masyarakat Sidadadi ya Pak. Ya, mangga. Bicara sebagai masyarakat Sidadadi mengenai keamanan di Sidadadi Pak. Ya, Terutama sudah ada Iya, terutama Sidadadi Timur. Karena hari-hari ini Pak, banyaknya orang kemarin lah Pak. Jadi kami mohon kepada perangkat Sidadadi, desa Sidadadi, supaya mengadakan lagi Pak ronda Pak. Karena selama ini ronda itu nggak ada Mas Pak. Kami memohon itu Pak ya. sebagai masyarakat Sidadadi, dan juga minta penerangan jalan Pak. Karena di Sidadadi Timur cukup gelap Pak kalau malam Pak. Ya. Ya jam sekarang sudah tidak lagi adanya kabel Pak, mungkin Pak. Penghematan ada tenaga surya Pak. Kami minta itu Pak, khususnya di wilayah Sidadadi. Itu aja Pak, mungkin ada tambahan dari anggota yang lain. Sok mangga. Enggak biasanya dia kan Sementara cukup. Cukup. Sementara itu dulu Pak, Oke, ditambah Pak. mangga. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa tahun ini adalah Sidadadi DD-nya itu sudah keluar. Iya. Ya, tahap pertama sudah keluar dan alhamdulillah sudah kita realisasikan walaupun belum selesai. Ya, itu di wilayah timur dari Kalenmaja sampai ke Kang Etok. Nah, sampai ke Kang Etok. Perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau tahap pertama ini dari Kalenmaja itu belum sampai ke perapatan Kang Etok. Sebenarnya sesuai dengan RAP kita. Baru sampai di jembatan. Karena 925 meter panjangnya, ya, lebarnya itu ada 3 meter. Kalau ketebalan Pak Guru, bagaimana ketebalannya? Memang di dalam RAP kita itu ketebalan tidak muncul. Apakah 1 cm, apakah setengah cm, apakah 3 cm, itu tidak muncul. Ya. Memang ada masyarakat juga yang tanya, Pak, berapa senti ini? Kalau berapa sentinya memang tidak muncul, tidak dimunculkan seperti pekerjaan-pekerjaan yang melalui PU. Nah, kalau PU harus muncul. Nah, kalau beton harus berapa senti, kalau teknik harus berapa senti, karena nanti ketika sudah selesai pelaksanaan itu harus dikoordinir, dicek ya, dicek ketebalan. Tapi ketika jalan desa itu dari RAB pun tidak ada ketentuan berapa ketebalannya. Saya rasa seluruh desa, tidak hanya di desa Sidadadi saja. Barangkali ini nanti juga ada perbaikan-perbaikan, tentu saja itu ya pasti seluruh Indramayu ini akan sama seperti itu. Lalu kemudian keinginan saya Bapak Ibu tidak berhenti di 925. Keinginan saya ya sudah sampai aja di Kang Etok sih gitu. Walaupun bagaimana nanti caranya gitu ya, biar sampai di Kang Etok. Lalu kemudian menyikapi atau menanggapi Kang Rianto, pertama akhir-akhir ini memang tidak di barat, tidak di timur. Itu potensi-potensi tindak kejahatan, tindak kriminalitas itu agak sedikit tensinya naik. Nah, lalu kemudian lurah kami sebenarnya ada 2. Yang lurah sesuai dengan NIPD adalah Pak Asandi. Nah, kebetulan tinggalnya itu di wilayah timur. Maka sekaligus saya menerima laporan masyarakat, lalu kemudian ini juga langsung saya perintahkan bahwa tolong tingkatkan keamanan dan ketertiban di Sidadadi khususnya di wilayah timur. Ya. Apakah itu sistem rondanya digiatkan kembali atau apa, ini menjadi otoritas Pak Lurah selaku pemegang kewajiban untuk menjaga
keamanan dan ketertiban wilayah. Selanjutnya masalah penerangan. Beberapa hari yang lalu Mas Alen, melalui Mas Alen ya, itu sudah menghitung tiang-tiang yang ada di sana. Itu sudah dilaporkan ke saya supaya diadakan penerangan jalan. Tentu saja penerangan jalan itu kan kita ketahui bersama bahwa tidak bisa sekonyong-konyong. Karena pembangunan 2025 ini itu sudah kita sahkan itu di tahun 2025. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada perubahan anggaran. Ya, skala prioritas. Skala prioritas. Ketika itu darurat, kita diperbolehkan untuk melakukan perubahan anggaran. Katakanlah tahun 2024 kemarin penerangan jalan itu belum dianggarkan, tapi karena desakan dari masyarakat, satu. Yang kedua, karena situasi memang itu sangat dibutuhkan. Yang ketiga, karena kondisi keamanan di sinyalir kriminalitasnya itu atau tindak kejahatannya itu meningkat, itu boleh kita lakukan perubahan anggaran. Tapi dalam hal ini juga harus melalui mekanisme yang benar dan harus ditempuh melalui dengan BPD, dengan LPM, gitu ya. Nah, ini Mas Trianto selaku masyarakat, saya respon ininya masukannya, terima kasih. Dan beberapa hari yang lalu, mungkin baru minggu yang lalu, Mas Alen memang sudah melaporkan tiang ini sudah difoto. Nah, masukannya Mas Alen adalah tidak usah pasang tiang, jadi suruh ikut di tiang listrik yang ada untuk menghemat anggaran, gitu. Ya enggak, nanti tinggal kita diskusikan saja. Lalu kemudian kebetulan tadi ada mungkin di revolusi ini ada bidang hukum, ada bidang olahraga dan lain sebagainya. Lalu saya sampaikan bahwa di Sidodadi insya Allah tanggal 19 Juni itu kami akan melaksanakan agenda tahunan, yaitu open turnamen UU Cup yang ke-6, sebenarnya yang ke-7, tapi pertama kali itu bukan UU Cup tetapi itu Persada Cup, sehingga tahun berikutnya kita ganti menjadi UU Cup. Itu dimulai nanti insya Allah di tanggal 19 Juni sampai 19 Juli selama 1 bulan. Untuk warga masyarakat Sidodadi tidak dipungut biaya masuk, tidak dipungut tiket masuk, jadi mangga silahkan. Selanjutnya saya punya gagasan, saya punya ide, saya punya keinginan dan saya punya permohonan bahwa bisa nggak sih kita ini pada saat turnamen tidak hanya memperebutkan piala bergilir UU Sidodadi, tetapi memperebutkan piala bergilir Bupati Indramayu. Nah, ini barangkali di subbidang olahraga ini apakah kami ini bisa ya dijembatani dengan Bapak kita gitu ya, supaya beliau berkenan memberikan izin kepada kami bahwa selain memperebutkan piala bergilir pemerintah desa Sidodadi, itu memperebutkan piala bergilir Bupati Indramayu. Ini barangkali dari tim revolusi ini bisa menjembatani. Lalu kemudian barangkali harus secara formal kami membuat surat gitu ya, kami akan bersurat gitu. Terkait dengan usulan Pak Bowo, soalnya besok atau lusa kita akan ke rumah juang, ya. Nanti saya sampaikan langsung. Ya. Kan ada juga dan untuk tulis, insya Allah Pak Bupati atau Pak Wakilnya bisa hadir setelah simbolis nanti. Ya. Akhir ya. Siap. Mangga diminum. Ininya apa? Air putih kan? Air putih. Barangkali yang lain dari sebulan sekali bisa seperti ini. Betul. Oke.
Nah, nitip juga nanti dari tim revolusi karena kegiatannya di wilayah timur, ya nanti boleh dilihat ke lapangan untuk laporan ke beliau bahwa oh ya revolusi apa namanya si Dededi berjalan. Ya, siap. Melihat berjalannya pembangunan. Tetapi nanti jangan kaget nih Pak. Hari ini libur. Dari hari tanggal merah itu Pak, hari Minggu. Mulai hari Minggu itu libur karena Senin Selasa kemarin tanggal merah. Terus hot mic ini tidak produksi menurut keterangan yang ngerjain ini. Selanjutnya karena dia juga harus mengerjakan di Mekarjati. Kalau di Mekarjati kan cor nih. Jadi Dharma Jati itu walaupun tanggal merah dia buka. Sehingga tenaganya dipindah ke sana dulu. Tadi pagi mestinya masuk lagi ke Sidadadi, Pak Midinya telepon bahwa Pak di sini tanggung 2 hari lagi selesai. Jadi nggak apa-apa ya sudah silahkan selesaikan dulu di sana. Karena kalau cor kan nggak bisa berhenti untuk nanti nyambung lagi, satu gang ya harus sampai selesai. Misalnya ada tim revolusi memantau itu ya di tadi Kegiatan itu, jadi ya maaf Pak, merasa terganggu karena itu memang sudah menjadi tugas. Oh nggak apa-apa, justru kami senang Pak. Ya kami senang ketika kami sudah bisa berkolaborasi lalu kemudian saling mengingatkan, gitu, saling mengingatkan. Jangan sampai kan tujuannya adalah program-program dari pemerintah baik itu pusat maupun daerah yang turun ke desa itu bisa dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Kan itu tujuannya. Karena itu tujuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu program-program dana-dana yang dikucurkan ke desa itu untuk kesejahteraan masyarakatnya. Gitu Pak. Terus terkait dengan koperasi desa Pak. Gitu. Kan ada usulan-usulan dari rekan-rekan kita yang ada di Sidadadi itu pengen masuk jadi pengurus. Mangga. Kebetulan kapan? Besok. Nah ini undangannya Pak. Saya dapat undangan dari Pak BPD. Pak BPD tidak memberikan undangan kepada tim revolusi. Ya, Mas Lolo. Secara pribadi saya mengundang nih. Ya, saya mengundang secara pribadi tim revolusi Horgli Sidadadi itu berkenan hadir besok jam 9 ya untuk pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih sekaligus membahas sub bidang usahanya. Biar kita transparan. Ya. Jangan sampai nanti ketika ada musyawarah-musyawarah apa kubu jari mah orang sokat ngundang masyarakat gitu ya. Nanti disangkain monopoli. Program-program itu dimonopoli gitu. Enggak, kita tetap terbuka. Hanya saja kadang-kadang saya ini kan kalau seperti ini kan menerima undangannya dari BPD. Ya, siapa-siapa yang diundang itu kan kita tidak tahu gitu. Paling hanya menyarankan. Nah, ini kalau memang revolusi Sidadadi ini tidak mendapatkan undangan secara pribadi, saya mengundang nih tim revolusi Sidadadi supaya besok bisa hadir dan turut serta pembentukan pengurus. Ya syukur-syukur nanti kan sistemnya saya tidak mau aklamasi sebenarnya. Jadi nanti ada berapa yang hadir dijagokan gitu ya, diusulkan, lalu kemudian ya kalau bisa mah pemilihannya secara demokratis, silakan. Jangan sampai nanti saya disalahin. Iya, betul Pak. Wah itu mau orangnya kubu, wah itu mau saudaranya kubu, nggak mau seperti itu. Jadi kan Transparan Pak ya. Ya. Jadi selama ini juga baik itu Karang Taruna dan lain sebagainya, saya berupaya untuk itu. Jadi insya Allah nanti di hari Kamis itu ikut hadir. Baik, Silakan Sidadadi. Dikhususkan Silakan ya. Sidadadi. ayo Bu, Silakan. kau perempuan Ki. Iya. Cukup. Sambil nungguin nasi lengko. Ya kita obrolan sate mawon namanya silaturahmi. Obrolan santai. Santai baik. Apa penyerahan piala si Modis itu Pak Bupatinya datang, kemudian dia menyerahkan juga tadi piala Iya. dari Bupati begitu Pak ya. Piala bergilir. Jadi termasuknya piala bergilir Bupati juga. Betul. Gitu.
bisa lah di Nanti insya Allah saya sampaikan tanggal 17. Karena saya mau pindah lagi Pak. Biasanya kan kami kick off itu di bulan Juli Pak, bulan Juli di awal. Nah, yang lalu-lalu finalnya itu biasanya tanggal 18 Agustus. Kenapa ini maju di bulan Juli? Karena di Liga ini bulan Juli itu libur Pak. Jadi tim-tim yang mau ngambil pemain dari Liga Bener, Pak. itu lagi libur. Bisa ngambil. Ya Osas saja udah main di lapangan kita kok. Benar. Berarti kan pemain nasional itu. Iya, Wede, betul, luar biasa. Betul. Ya, biasanya kalau pemain-pemain itu walaupun ikut tarkam, dia juga lihat lapangan Pak. Betul. Kalau lapangannya tidak layak, dia nggak Betul. mau. itu biasanya pesertanya dari mana aja? Open cuma. Open Bu. Oh, benar. Ya, ada Subang ikut, dari Kuningan ikut, ya dari Cirebon ikut, dari Purwakarta ikut. Saya tadinya juga, saya pikir ya biasa-biasa saja Pak. Tapi ketika sudah masuk, itu gengsinya naik Pak. Iya, Wah pasti. jangan pemain Liga, ambil lagi yang lebih. Pasti itu pasti. Ya paling tidak lah satu atau kedua atau ketiga lah. Ya jor-joran, siapa sing wani ngambil pemain yang bagus ya pasti juara, kan gitu kan? Yang berani itu Karangsinong, karena itu bandar beras, Apa itu? bandar beras semua. Satu desa 2 tim, Pak. Anjun Raya sama Melati. Itu satu desa jor-joran itu. Itu nanti revolusi Luar itu tiap biasa. desa ada gitu. Mulai tahun berapa Pak? Piala Cup. Dari tahun 2019 kalau nggak salah. Ya, 2019. Berarti udah 6 tahun jalan ya. Iya, sudah 6 tahun. Udah 7 sebenarnya Pak. Sudah 7. Karena yang pertama itu belum masuk ke KUKAP. Saya pikir tadinya kan sudah Karang Taruna saja. Gitu kan. Jadi ini dipegangnya sama Karang Taruna. Karang Taruna. Jadi kami hanya mensupport itu ya, silahkan kelola. Karena ini agenda pemerintah desa, tapi pengelolaannya karena di bidang olahraga, ya sudah kita serahkan ke Karang Taruna. Nah nanti bersinergi dengan Karang Taruna bagian olahraganya tinggal gabung aja gitu jadi masalah revolusi. Lalu kemudian seperti yang ada di kita itu Embung, ya saya 2 kali 3 kali itu juga sudah pernah melakukan mancing mania ya. Itu juga ternyata pesertanya luar biasa waktu itu. Embung itu waktu kita adakan mancing itu ikan mas. Nah ini Kang Tolo, dia adalah yang kita delegasikan untuk mengelola persada. Bagian daripada anggota Karang Taruna. Kalau ketuanya adalah Kang Nono, populernya adalah Kang Grandong, Nono Grandong. Karena leadernya kurang, ketua Karang Taruna itu, maka ya kita percayakan ke kanannya. Jadi setiap turnamen, setiap tahun dia beliau yang berjibaku dengan Kang Guru Ridho, anaknya Pak Taslim. Nah ini nanti Kang Ade di Sidadadi ini ada yang namanya tim revolusi. Ya, nanti bisa berkolaborasi, saling tukar telepon gitu ya, barangkali ada masukan untuk berjalannya turnamen ini supaya semua berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah selama turnamen 7 tahun berturut-turut itu sekali ribut Pak. Ya Kang Ade ya, waktu wasitnya Pak Dodi. Sekali itu aja. Karena apa? Dari Polres sendiri menekankan bahwa ketika turnamen ini berjalan, lalu kemudian efeknya ini ada keributan, baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan, baik itu hari itu atau minggu depan atau 10 hari ke depan, ketika ribut itu ada kaitannya dengan sepak bola, jadi persada ya dibekukan, nggak boleh lagi turnamen. Makanya ya keamanannya betul-betul kita prioritaskan. Dan alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Ibaratnya burung pernah
penonton itu laporan kehilangan dan lain sebagainya. Nanti tambahnya tim revolusi ini bisa memperkuat jaringan kita, bisa memperkuat tim kita ya, supaya berjalan dengan baik. Ya, jadi tanggal 19. Jadi tanggal 19. Kebetulan Mas, revolusi ini divisi olahraganya kebetulan orang Sumberwatu sudah tadi, ini orangnya. Jadi saya juga minta nanti ke depan untuk acara bernama sepak bola supaya kami bersinergi sama revolusi, artinya revolusi juga kami bersinergi dengan Mas ini ya. Mas Ade, Kang Ade. Nanti ketika technical meeting ya hadir aja nggak apa-apa. Artinya di forum itu kita akan bahas tugas-tugasnya apa, batas-batasnya apa, lalu kemudian sanksinya seperti apa. Kita sepakati bersama. Gitu. Nanti ikut aja nggak apa-apa ya, supaya kita ngerti kesepakatannya seperti apa. Kalau memang dari pemerintahnya membutuhkan, kan ada 11 ya, ada 10 ya, ada 10 dari divisi olahraga, nah itu bisa dibutuhkan. Bantu sebenarnya. Itu pokok. Tapi kalau pembentukan panitia saja nanti. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Kalau meeting mah kan tim. Tapi hadir duduk mendengarkan ya boleh saja. Artinya apa yang disepakati seluruh tim itu dengan panitia. Gitu. Jangan sampai nanti sudah disepakati di dalam technical meeting, ternyata di lapangan berbeda lagi. Gitu. Nggak apa-apa, pembentukan panitia ikut, technical meeting ikut, gitu. Jadi perkembangannya dari step by stepnya tahu. Biar tahu, betul Pak. Proposal masih ada. Saya minta satu Mas, mengajukan ke Pak Bupati. Karena tanggal 17 saya ke Dramayu. Berarti finalnya tanggal berapa? Finalnya tanggal 20 Juli. Berarti udah ada struktur itunya ya? Bagannya? Bagan. Belum. Nanti. Bagan final lah, Iya, tempat final, tanggal-tanggalnya itu. Iya. Ya kan belum selesai. Iya. Belum technical meeting. Kalau bagan kosong mah Bagan kosong. Nggak ada, ya. kalau yang terisi mah bukan Iya. itu nanti diuji. Iya. Ya, yang penting kan itu bagan kosongnya. Kan tahu finalnya tanggal berapa, perempat final tanggal berapa ini. Ntar dulu lagi Pak, ntar dulu lagi dirunding, dimusyawarahkan sama tim Karang Taruna Ya, biar kalau menurut di edaran itu mah kan 19 sampai 19 Juni sampai 20 Juli. Kita kan nggak tahu namanya citra apa libur atau enggak. Kalau fitnya sih di kami oh Ya itu kan buat bahan kita mau ngajukan, mau dihadirkan Pak Bupati juga. ada sangat proposal. Melibatkan seluruh perangkat desa sampai ke RT RW. Keamanan. Ya, Polsek juga dan Koramil Hadir lah. hadir. Setiap hari minimal dua anggota dari Polsek, 2 anggota dari Koramil. Setiap hari hadir. Nanti kalau sudah masuk ke dekat-dekat 8 besar, 4 besar, ya kekuatan full, betul. keamanan, bahkan Kapolsek hadir. Tim juga. Pak Ketua izin ngambil gambar nggih? Baru gitu aja Bu ya. Nggih. Matur suwun. Ya, oke, sudah. Terima kasih banyak nih Pak. Nggih. Bu, hidangannya, sambutannya. Saya berharap Mas Lolo terus berkomunikasi nggih. Nggih, matur suwun. Suwun pamit. Pak, maaf ya. Siap ya. Assalamualaikum. Sebelum Pak Bu. Iya,